Salam kawan jalan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Jadi Kang Ara melihat banyak atribut bendera merah putih. Bahkan lomba-lomba dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, Kang Ara mendapat orderan nih dan sedang menjemputnya. Bersyukur karena libur, maka jalan pun lengang untuk dilewati. Sekarang sudah duduk baik-baik semua kan di belakang sana? Gunakan headset atau headphone-mu untuk sensasi mendengarkan yang lebih maksimal ya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kita akan mulai berkendara bersama Kang Ara. Christian, seorang pemuda yang menjadi customer pertama hari ini. Dia meminta untuk dijemput di area kantornya di Jalan Cempaka Putih nomor 27A. Kang Ara bertanya dalam hati, kenapa masuk kantor ya? Padahal hari ini kan hari libur. Nah, sudah sampai nih kantornya. Tunggu sebentar ya kawan jalan. Sepertinya Christian masih di dalam kantor. Kang, tunggu bentar ya Kang. Saya ke sana sekarang. Baik Dek Chris. Kawan, sepertinya penumpang Kang Ara ini sesama anak Tuhan juga. Ada kalung salib menggantung di lehernya. Coba Kang Ara tes dulu. Salam Dek Chris. Shalom juga Kang. Benar sobat jalan, dia anak Tuhan juga. Kang, bisa mampir sebentar ya ke sekolah adik aku? Pas kalian nih kita lewat. Baik Dek, beres. Tumben Dek hari ini ngantor, kan tanggal merah. Iya Kang, ada upacara tadi di kantor, sama ada games dikit lah, kecil-kecilan. Wah, bagus sekali Dek Chris. Apa karena tuntutan kantor? Kalau absen kena sanksi gitu? Enggak juga Kang. Emang dari sekolah dulu saya juga udah biasa ikut kegiatan 17-an. Enggak cuma upacaranya, tapi lomba-lombanya juga. Justru saya paling excited waktu lombanya Kang. Seru banget. Salut Dek. Zaman sekarang jarang loh ada anak muda yang penuh semangat membara seperti Dek Chris ini. Padahal itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang taat. Kita harus menunjukkan kecintaan kita kepada negara, Dek. Tapi jangan lupa ya, Dek Chris, untuk mendoakan bangsa dan negara kita ini. Masih banyak tantangan yang dihadapi bangsa kita. Kita sebagai umat percaya, kudu tuh ikut mendoakan bangsa dan negara kita. Pasti Kang, setiap hari kok saya doakan. Terkadang saya juga berpikir kok masih ada aja orang yang gemar korupsi, masih sibuk mempertajam perbedaan kesukuan dan agama. Seolah-olah mereka tuh gak bersyukur ya tinggal di negara yang sangat kaya seperti Indonesia. Kurang apa lagi coba Kang? Padahal dulu para pahlawan merebut negara ini dari penjajah dengan meniadakan perbedaan. Juga tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri loh. Ya, itu memang oknum, Dek. Tapi bagi kita orang percaya, kita yakin kok bahwa Tuhan tempatkan kita di negeri Indonesia ini bukan sebuah kebetulan. Pasti karena ada maksud tertentu. Mana tahu Dek Chris jadi anggota DPR nanti. Atau malah jadi presiden. Kang bisa aja. Tapi ya bisa aja sih. Ya amin deh Kang. Oh ya, sekolah adik saya ada di sebelah kiri ya, di pinggir jalan itu. Sebentar lagi kita mau sampai nih. Di sebelah apartemen itu tuh Kang, yang itu. Baik Dek. Oh, itu ya? Jangan-jangan itu adiknya? Iya Kang. Betul. Nah, itu udah nunggu dia. Nang, ayo masuk. Kak, lama banget sih. Udah nunggu dari tadi nih. Ini kok Danang marah ya?
Sudah dijemput juga. Sabar, sabar. Ya, kalau ngamuk-ngamuk, kan tadi gue info jam 10.30 dijemputnya. Lihat, sekarang jam berapa? 10.25 kan? Ya kan capek, Kak. Habis upacara, ada lomba pula. Gak jelas. Sobat jalan, berbeda ya kakak sama adik. Dek Danang sepertinya biasa dimanja. Padahal upacara juga cuma sebentar loh. Gak usah ngerutu gitulah. Upacara kan setahun sekali. Itu juga salah satu cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan yang udah rela berkorban waktu ngerebut negara ini dari tangan penjajah. Lagi pula ya, kita tuh harus ngisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Alah, gak guna, Kak. Mana panas banget. Berdebu lagi lapangannya. Ngantuk lagi. Udahlah, udah. Kang, kita lanjut jalan aja ya. Ada yang kecapean nih. Baik Dek Kris. Sang kakak kayaknya santai-santai aja dari tadi. Ini kok sang adik malah menggerutu aja. Kang, AC-nya digedein kali. Capek nih. Iya Dek. Sebentar ya. Kang Ara besarkan AC-nya. Cepetan, Kang. Bener-bener ya bikin emosi anak ini. Sabar, sabar. Jangan karena masalah AC jadi emosi nih. Kang, maaf ya. Jangan dimasukin ke hati. Emang begitu adik saya. Banyak maunya. Emang beda ya adik sama kakak ini. Yang satu suka ngeluh dan pemarah lagi. Yang satu malah semangat. Ya, Dek Kris. Cil, emang lu tadi abis upacara ada main games apa aja? Ya gitu deh. Tiap tahun mainannya itu aja. Tarik tambang, balap karung. Lah, seru dong. Tadi di kantorku juga banyak perlombaan. Gue malah ikut lomba beregu mindahin air ke botol pakai spons. Itu asik banget dan melatih kekompakan loh. Malah lomba-lomba yang jadi momen yang kita semua anak kantor tuh tunggu-tunggu. Lah, apa asiknya coba? Bayangin aja, Kak. Udah upacara, panas-panasan, habis itu lanjut perlombaan. Panas terik. Gak menang lagi. Dapat apa coba? Capeknya doang. Cil, dengerin ya. Lo baru juga disuruh upacara sama ikut lomba, tapi udah ngeluh gak habis-habis. Lo bayangin coba pahlawan yang berperang dulu. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi mereka nyerah nggak? Enggak kan? Ayo dong, jangan jadi generasi yang melempem. Lo tuh dituntut untuk bekerja keras dan belajar giat demi mengisi kemerdekaan yang udah diraih dengan susah payah. Generasi penerus bangsa itu harus memajukan bangsa dan negara. Tapi negara ini sudah bebas, Kak, dari penjajahan. Harusnya kita tinggal menikmati. Gak perlu perang-perang kayak dulu. Luar biasa sekali Christian. Pemuda yang taat kepada negara. Bangsa Indonesia memerlukan banyak anak muda seperti dia ini. Gak kayak seperti adiknya. Nah, itu lo tahu. Kita emang udah bebas dari penjajahan, tapi masih banyak nih PR untuk ngebangun bangsa kita. Ya emang gak perlu angkat senjata sih, tapi kamu seenggaknya bisa mengisi dengan hal-hal yang positif lah. Contohnya, belajar dengan giat dan berprestasi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Itu tuh salah satu cara positif mengisi kemerdekaan. Kalau kamu udah besar, kamu bisa mengabdikan ilmu yang kamu dapat di bangku sekolah untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil. Atau lo jadi abdi negara yang bebas korupsi. Aduh, risik banget sih. Ceramah mulu nih. Benar kok yang dikatakan Kak Christian. Ini lagi, supir online malah ikut-ikutan. Bukan Dek, bukan. Dulu ayah Kang Ara pernah bercerita pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, hidup kita sulit. Banyak rakyat yang diminta kerja paksa, jadi budak,
bahkan mati sia-sia. Setelah 3,5 abad dijajah Belanda, Indonesia dijudukin Jepang. Pada awal pendudukannya, tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Dengan berbagai cara, Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah memberikan pendidikan dan latihan militer pada pemuda Indonesia. Namun, akhirnya mereka berubah. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negaranya. Dek Kris, Kang Ara jadi ngomong sejarah ini. Gak apa-apa tuh Kang, biar kami bisa lebih paham kenapa sih kita harus cinta tanah air. Terus Kang, lanjutin lagi ceritanya. Ih, tumben nih. Ini Danang apa nggak belajar sejarah ya? Masa mesti dijelasin sama sopir online? Harusnya kan sebagai pelajar udah tahu sejarah kemerdekaan. Oh Dek, Kang Ara coba cerita lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, bangsa Jepang ya yang mulai berubah. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan dari berbagai daerah. Tahun 1944, keadaan Jepang kian memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Meski janji kemerdekaan dari Jepang tidak terlaksana, para pemimpin dan rakyat Indonesia tetap mempersiapkan kemerdekaannya sendiri. Meski banyak halangan dan rintangan, akhirnya tanggal 17 Agustus, Bapak Proklamator kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tuh, dengerin Cil, bersyukur makanya. Kita hidup bukan di tahun 1945. Zaman-zaman itu banyak banget pergolakan dan kesulitan dalam berbagai bidang. Tapi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan juga gak bisa tuh dianggap mudah. Banyak banget tantangannya sendiri-sendiri. Penjajahan di bidang ekonomi nih juga mesti kita lawan. Danang dengerin gak ya? Tapi kayaknya lagi serius menyimak nih. Syukurlah, dia mau mendengarkan. Oh, aku tahu Kak sekarang. Mencintai produk dalam negeri salah satu cara untuk merdeka dalam bidang ekonomi. Begitu kan? Nah, keren. Gitu dong adek gua. Udah pinter ternyata lu ya. Kan sudah ketularan kakak sama Kang Ara. Tuhan menempatkan di negeri tercinta ini pasti ada maksudnya. Suatu bangsa yang bukan hanya alamnya, tapi juga budayanya. Dan yang membanggakan, bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang santun. Nah, ini nih harus kita pahami bersama. Semua bangsa itu udah ditetapkan oleh Allah dengan tujuannya masing-masing. Jadi kita lahir di bangsa Indonesia ini karena ada maksud dan tujuan Allah sendiri. Makanya jangan lupa untuk selalu memasukkan bangsa kita dalam daftar doa pribadi kita. Memang luar biasa nih pemahaman Dik Christian ini. Dewasa sekali. Kak, aku jadi bersemangat untuk menggapai cita-cita nih. Nah gitu dong adik gua, punya ambisi. Keren-keren. Kawan jalan, cinta tanah air merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang sebagai warga negara, tanpa membedakan suku apa, agama apa, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali kita sebagai orang Kristen juga harus menunjukkan sikap cinta tanah air. Kang Ara belajar banyak dari keteguhan Kristen sebagai seorang pemuda yang mencintai negaranya. Mengenai cinta tanah air atau nasionalisme, ada satu ayat loh, kutipan dari kitab Yeremia yang begitu eksplisit menunjukkannya. Begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu di Yeremia 29 ayat 7. Menurut Kang Ara, ayat ini ingin mengatakan cintailah bangsamu. Kita harus mengasihi negeri di mana kita tinggal. Kita tidak mungkin mau membangun kalau kita tidak ada rasa bangga, rasa sayang terhadap wilayah di mana kita tinggal. Rasa bangga, rasa sayang itu pada akhirnya mendorong kita
untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk tanah air. Setiap orang pada dasarnya memiliki panggilannya sendiri-sendiri. Apapun panggilan kita, dimanapun kita bekerja dan tinggal, kita bisa berbuat sesuatu, berkontribusi secara aktif dan nyata demi kesejahteraan bangsa kita. Itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil dahulu yang nantinya akan terus meningkat apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu sedikit banyak akan berdampak bagi kesejahteraan kota, bangsa, dan negara. Semoga kawan jalan juga belajar untuk mencintai negara Indonesia ini ya. Nah, sepertinya sudah mau sampai nih tempat tujuan. Kang Ara harus berhenti di sini. Salam merdeka. Sampai berjumpa di episode Kang Ara selanjutnya.